Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait living Quran dalam tulisan Ahmad Rafiq yang berjudul Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci. Nah, sebelum itu saya akan sedikit mengulas terkait apa yang dimaksud dengan living Quran. Jadi, kata living berasal dari bahasa Inggris untuk menjelaskan kata Al-Quran yang menjadi subjek bahasan utama prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan pesan utama dari term tersebut adalah Al-Quran itu hidup atau dihidupkan. Dalam bahasa Indonesia, term tersebut dapat disebut secara sederhana dengan Al-Quran yang hidup. Jadi, kata living Quran apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti Al-Quran yang hidup. Dalam bahasa Arab bisa juga dimaknai dengan sebutan Al-Quran Al-Hayy. Nah, jadi Al-Quran yang hidup. Nah, jika merujuk pada penggunaan kata living dalam bahasa Inggris, hidup itu dapat diungkapkan dalam 3 kemungkinan. Ya. Yang pertama, living sebagai gerun, yang mana dapat dimaknai berupa tindakan aktif subjek menghidupkan Al-Quran. Nah, dalam konteks ini ada subjek, yaitu manusia. Ya, dan objeknya adalah teks dalam Quran tersebut. Nah, jadi subjek adalah orang yang melakukan, objeknya adalah Al-Quran. Jadi manusia itu harus hidup dengan berpedoman pada Al-Quran. Nah, ada frase yang kedua menggunakan past participle, itu sebagai kata sifat pasif. Nah, dan sifat hidup pada Al-Quran diadakan atau dihadirkan oleh subjek lain di luar Al-Quran, sekalipun subjeknya tidak dinyatakan. Nah, sementara pada bentuk frasa yang ketiga menandai Al-Quran sebagai kata benda yang dijelaskan dengan kata sifat aktif, yaitu living. Dan konteks ini berbeda dengan frasa yang kedua. Al-Quran disebut hidup tidak hanya dalam kerangka sebagai objek pasif dari permukaan atau tindakan manusia, dari pemanaan atau tindakan manusia, tetapi juga sebagai subjek aktif yang turut menentukan makna dan bentuk tindakan atau praktik. Selanjutnya, Al-Quran adalah teks kitab suci yang memiliki sifat relasional menerima tindakan sekaligus mengonstruksi tindakan. Ya. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Fungsi Al-Quran sebagai kitab suci dari segi informatif fungsi ini dibagi ke dalam 2 dimensi, horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berupa realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks atau mempraktik dan perilaku. Teks kitab suci yang dimaksud mencakup teks lisan maupun tulisan.
Adapun dimensi kedua ada dimensi vertikal yang berupa interpretasi terhadap data. Pada dimensi interpretasi, pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif maupun performatif. Fenomena living Quran tentu saja berurusan dengan teks Al-Quran. Namun teks yang dimaksud bukan sekedar teks yang dimaknai secara kebahasaan, tetapi lebih dari itu. Dan teks yang memuat informasi tentang konstruksinya sebagai kitab suci yang melahirkan sistem pengetahuan dan praktik. Banyak permisalan dalam Quran yang mana harus diterapkan dalam praktik kita di kehidupan yang nyata. Seperti halnya adab masuk ke rumah orang gitu kan, atau mengenai perintah sholat, mengenai tata cara wudhu atau tata cara haji. Jadi dijelaskan semua dalam Quran. Nah, jadi sangat fenomena living Quran tidak hanya berpatokan pada teks saja, melainkan juga adanya praktek. Dan berangkat dari teks yang sudah dikanosisasi sebagai teks Al-Quran yang diyakini Muslim saat ini, fenomena living Quran melihat bagaimana teks itu mengkonstruksi penerimaan terhadapnya, tapi juga sekaligus menerima konstruksi pembaca terhadapnya yang melahirkan teks, praktek, dan narasi. Mungkin hanya itu yang bisa sahabat saya sampaikan. Mungkin kesimpulannya adalah kita harus living Quran di sini adalah kita melihat bagaimana Al-Quran itu kita pakai dalam kehidupan, bukannya sekedar kitab suci atau sekedar naskah-naskah yang tidak terpakai ataupun yang tidak bisa diinterpretasikan dalam kehidupan. Ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.